Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita dipertemukan, semoga ini menjadi bagian dari jalan menuju keberkahan, sebab yang kita cari dalam hidup sesungguhnya adalah keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan kesehatan, keberkahan keluarga, keberkahan harta, keberkahan ilmu. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya mereka penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini upaya kita berusaha untuk meraih keberkahan itu. Dan salah satu jalan menuju keberkahan, berkah itu ziyadatul, bertambahnya kebaikan dalam suatu kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan yang plus dari ilmu itu. Harta itu kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan yang plus di sisi Allah. Itu namanya berkah. Nah, salah satu untuk meraih keberkahan adalah tadabbur Al-Quran. Kalau kita cermati, tadabbur itu objeknya kitab suci. Kalau tafakur, objeknya alam. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka tafakur tentang ciptaan langit dan bumi. Jadi kalau tafakur, teman-teman, itu objeknya alam, ya. Bapak, Ibu masuk ke laboratorium, Anda melakukan riset, itu tafakur. Mengamati gejala-gejala pasien, lalu Anda menuliskannya, memformulakannya, itu namanya tafakur. Karena objeknya alam. Kalau Quran, objeknya Quran itu tadabur. Afala yatadabbaruna Quran. Mengapa mereka tidak mau tadabur Al-Quran? Jadi memang yang betul tadabur Quran, tafakur alam. Kita kadang suka kebalik, kita tadabur alam, tafakur ayat Al-Quran. Jadi kalau ayat Quran itu tadabur, kalau alam itu tafakur. Nah, hari ini kita akan tadabur, ya, Al-Quran. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas surat An-Naba. Nah, hari ini memang kita loncat-loncat juga tidak ada masalah, ya. Kita ambil di juz ke-30, yaitu surat Al-Insyirah. Nama lain dari surat Al-Insyirah adalah surat Asy-Syarh. Jadi Anda kalau satu saat mencari di daftar isi Al-Insyirah, kok nggak ada ya Al-Insyirah? Nah, itu Asy-Syarh, ya. Surat ke-94. 8 ayat jumlahnya. Jadi nama Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Insyirah? Karena diambil dari kata alam nashrah laka sadrak. Kenapa disebut dengan surat Asy-Syarh? Juga sama. Karena akar kata dari nashrah hayashrahu, syarhan itu adalah asyarh. Syarh itu kata dasar dari syaraha, ya. Kata dasar dari syaraha. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, ya. Saudara-saudaraku tercinta,
berat dan ringan itu ternyata menurut konsepsi Quran bukan pada objek semata, tapi pada hati. Pekerjaan Anda ringan, tapi kalau hatinya tidak ada di situ, akan serasa berat. Tapi ada satu pekerjaan yang sebenarnya berat. Kalau hati kita ada di sana, itu terasa ringan. Makanya ringan dan beratnya suatu beban itu ditentukan juga oleh bagaimana jiwa kita menerima beban itu. Ya. Menghadapi pasien yang banyak antri gitu, ya. Tapi kalau andanya lapang hatinya, maka itu akan terasa ringan. Emang capek, tapi serasa ringan. Ngurus kehidupan rumah tangga itu, Bu, sebenarnya berat. Tapi kalau hatinya ada di situ, passionnya ada di situ, jiwanya ada di situ, maka pekerjaan rumah tangga itu menjadi serasa ringan. Karena itu berat dan ringannya sesuatu bukan sekedar ditentukan oleh objek dari apa yang harus kita kerjakan, tetapi jiwa kita. Nah, karenanya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan ayah angkatnya, saya lupa. Yang saya ceritakan saya ambil dari buku yang saya tulis nih, teman-teman ya. Kelihatan ya, Al-Hikmah, tafsir Al-Hikmah ini. Jadi saya ambil semuanya, sebagian besarnya pembahasan kita ini dari buku yang saya tulis, judulnya Tafsir Al-Hikmah. Tafsir Al-Hikmah. Nah, tadi saya katakan bahwa Nabi Musa itu menghadapi pekerjaan yang berat, yaitu harus mengingatkan siapa? Harus mengingatkan ayah angkatnya. Perlu ketahui bahwa Nabi Musa itu dibesarkan dalam tradisi kerajaan. Ketika Firaun menetapkan semua anak laki-laki Yahudi itu harus disembelih, dibunuh gitu. Ayah ibunda Nabi Musa mendapatkan ilham, ada ide gitu. Daripada anaknya disembelih, biarlah saya tempatkan di sebuah kotak, lalu ditempatkanlah di Sungai Nil. Bergeraklah kotak itu terus bergerak sampai melewati istana Firaun. Dan saat itulah Asia, istrinya Firaun, sedang jalan-jalan di pinggir Sungai Nil yang nyambung ke istana. Jadi istana raja itu nyambung sampai ke Sungai Nil. Nah, di saat itulah Asia menemukan Nabi Musa dalam sebuah kotak. Dan Asia jatuh cinta pada anak itu dan mohon kepada suaminya untuk membebaskan anak itu dari hukuman. Karena saat itu Firaun dapat informasi dari tukang sihirnya bahwa yang akan menggulingkan kekuasaannya itu adalah keturunan Yahudi, orang Yahudi. Lalu kata Firaun, kalau begitu semua laki-laki Yahudi bunuh. Akhirnya Asia minta agar bayi yang ditemukannya itu bebas atau tidak termasuk yang dihukum, termasuk yang diselamatkan. Akhirnya Nabi Musa selamat. Dan saat itulah Nabi Musa kemudian mendapatkan suatu perintah setelah besar, walaupun Musa sempat diusir dari istana untuk mengingatkan. Ini pekerjaan berat, teman-teman sekalian. Terbayang tidak memberitahu, mengingatkan orang yang berjasa dalam hidup. Jadi walau bagaimanapun Firaun itu pernah berjasa dalam kehidupan Nabi Musa. Nah, saat itulah Nabi Musa mengatakan, Robbishroh li sodri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Syarah. Nah, jadi saya lagi menjelaskan syarah. Ya. Lagi menjelaskan al-insyirah itu apa sih?
Nah, Nabi Musa alaihi salam berdoa, Robbishrah li sodri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Nah, kalau hati sudah lapang, wayasir li amri, maka mudah urusan itu karena hatinya sudah lapang. Makanya saya katakan yang paling penting itu kelapangan hati dulu. Pekerjaan seberat apapun, beban tugas sehebat apapun, kalau hati kita sudah lapang, maka kita semua akan merasa ringan. Seperti doanya Nabi Musa, Robbishrohli, ya Allah, lapangkan hatiku. Sodri, Robbishrohli, sodri, lapangkan hatiku. Wayasirli amri, beri aku kemudahan. Nah, jadi setelah hati lapang, akan muncul sebuah rasa mudah. Dan saat itu baru bicara kompetensi. Wahlul 'uqdatam min lisani. Allah, dan agar aku bisa bicara dengan lantang, dengan jelas, dengan retorika yang bisa difahami oleh Firaun. Jadi sebelum bicara tentang kompetensi, teman-teman sekalian, ya dunia kedokteran itu butuh kompetensi yang teruji. Tapi apa jadinya kompetensi kalau hati kita tidak lapang? Jadi ternyata kelapangan hati itu yang harus kita miliki. Alam nashrah laka sodrok. Nah, di ayat pertama. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Saudara-saudaraku tercinta, berdakwah itu pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di sebuah masyarakat kesukuan. Jangan salah, secara sosiologi masyarakat kesukuan itu sangat-sangat solid. Ya. Jadi suku Quraisy, suku Bani Hashim, suku-suku lain itu tuh hidup yang berbasis pada kesukuan itu sangat kuat dengan ketokohannya. Nah, sekarang kalau tokohnya itu tidak mau, maka rakyatnya, pengikutnya juga nggak akan mau. Nah, Allah berfirman, alam nashrah laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan hatimu? Ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita dalam hidup itu harus selalu mohon kelapangan hati. Mendidik anak, ya Allah, beri hamba kelapangan hati dalam mendidik anak. Ya Allah, beri hamba kelapangan hati dalam menyelesaikan sekolah. Kalau teman-teman sekolah lagi, ya Allah, beri hamba kelapangan hati. Ya Allah, beri hamba kelapangan hati menghadapi istri. Ya Allah, beri hamba kelapangan hati menghadapi suami. Kenapa? Ini kunci. Hati yang lapang. Sekali lagi, begitu hati kita lapang, maka seberat apapun akan terasa ringan. Dakwah itu berat. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah punya bekal kepercayaan. Ketika Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, ajaklah keluargamu yang terdekat. Itu perintah dakwah terang-terangan. Dan keluarga terdekat itu siapa? Ya bangsawan-bangsawan di Jazirah Arab. Teman-teman sekalian, perlu diketahui, Nabi Muhammad itu lahir dari kalangan bangsawan, ya. Jadi bukan dari orang abal-abal gitu, bukan. Nabi Muhammad itu keturunan Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu adalah salah satu keturunan yang sangat berpengaruh di suku Quraisy. Sehingga nenek moyang Nabi itu termasuk orang-orang terhormat. Sehingga kakeknya juga diberi kepercayaan untuk menjaga sumber mata air, yaitu Zam-Zam. Kan yang paling mahal di situ, waktu itu, zaman itu adalah air. Ya, di Jazirah Arab saat itu, yang mahal itu air.
Nah, yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sumber mata air itu kakeknya Nabi. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga bangsawan, bukan lahir dari keluarga abal-abal. Tapi Pak Aam, kok Nabi Muhammad mengembala kambing, berdagang? Justru itulah seorang bangsawan itu dididik, ya, dari mulai kecil itu dengan hal-hal yang sangat detail. Salah satunya latihan itu mengembala kambing. Jadi zaman itu mengembala kambing itu latihan leadership bagi anak-anak. Dan teman-teman perlu tahu bahwa yang namanya mengembala kambing saat itu bukan 1-2, ratusan. Di situ dibutuhkan kejujuran, ketekunan, keuletan, kemudian perhitungan. Nah, Nabi ketika kecil sudah diasah. Ketika remaja diajak berdagang, gitu. Nah, kebayang nggak sama Anda, teman-teman sekalian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga bangsawan, kemudian beliau menerima wahyu, lalu turun perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga terdekatmu, maka Nabi mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Siapa orang-orang terdekatnya? Ya, para pemuka-pemuka Quraisy. Kata Nabi, wahai pamanku, wahai saudara-saudaraku, jika aku beritahu bahwa di belakang gunung ini ada tentara berkuda yang akan menghancurkan yang menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan mempercayai aku? Apa kata mereka? Majarrobna alaika kadiba. Kami percaya. Antal aminu minna. Engkau adalah orang terpercaya di antara kami. Engkau adalah al-amin. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Lalu saat itulah Nabi memberikan peringatan tentang ajaran Islam. Saat itu pula Abu Lahab langsung mengacungkan tangannya. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Sampai kemudian turunlah ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi dakwah Nabi itu berat sekali. Kebayang nggak selama 13 tahun di Mekah, itu akselerasinya tidak cepat. Lambat gitu. Dalam waktu 13 tahun Nabi merasa bahwa ini dakwah ini akselerasinya lambat. Makanya beliau kemudian berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah itulah akselerasi dakwah itu begitu cepat. Nah, berarti saya lagi cerita menjelaskan kenapa ada ayat alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Karena memang tugas dakwah Nabi itu sangat berat sekali. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami telah meringankan beban dirimu dan kami telah meringankan beban dirimu yang memberatkan punggungmu. Nah, makanya ini tadi saya katakan pada Anda teman-teman sekalian. Begitu hati itu ringan, lapang, maka beban yang ada di pundak kita itu akan ringan. Makanya segala sesuatu itu dimulai dari kelapangan hati. Makanya dalam dunia pendidikan, kita itu kepada murid, kepada anak didik, kepada anak kandung kita, anak-anak kita, jangan suka membuat hati mereka sempit. Tapi lapangkanlah hatinya. Mama, kok matematikanya nilainya jelek terus. Nah, namanya juga belajar. Tidak ada orang yang belajar matematika langsung hebat. Sok belajar terus. Mama yakin kamu bisa. Belajar. Ini teman Mama. Dulu matematikanya 6, 7, sekarang jadi dosen bidang matematika. S3-nya juga di Tokyo Institute of Technology. Kamu bisa bayangkan. Dulu pelajaran matematikanya jelek banget, sekarang dia jadi dosen matematika. Nah, jadi kita motivasi agar hati anak kita itu lapang. Karena ada juga orang tua yang, Mama, aku matematikanya nilainya jelek terus. Ya iyalah, kamu mah nggak ada bakat matematik. Bapak kamu juga tuh bodoh pisan matematikanya. Dulu waktu skripsi kan statistiknya Mama yang ngerjain. Kamu mah nggak ada turunan pinter matematik. Kamu mah hatinya disempitkan. Ya,
Maka karena hatinya disempitkan, beban itu menjadi berat. Jadi hatinya dilapangkan dulu. Bu dokter, ini sakit saya apa? Insya Allah sembuh. Ibu rajin berobat, ibu bermohon pada Allah, ikuti saran-saran dokter ya Bu ya. Ibu sembuh insya Allah. Nah itu dilapangkan hatinya, gitu. Dilapangkan hatinya. Alam nasyrah laka sodro. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Dari kelapangan hati, wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrok. Kami pun telah meringankan beban dirimu yang memberatkan punggungmu. Apa beban Nabi? Yaitu berdakwah. Dan memang luar biasa teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa sekali. Beliau ya jelaslah kalau diintimidasi secara fisik, ya dilempari batu, dilempari kotoran manusia, diludahi gitu. Itu kita bisa banyak riwayat, kita bisa baca riwayat-riwayat itu dengan lengkap dalam Sahih Bukhari tentang dakwah Rasulullah. Nabi pernah sholat di Masjidil Haram, saat itu berkumpul para pemuka Quraisy, ya. Lalu Nabi ketika sujud disimpanlah kotoran unta di punggung beliau. Terus orang-orang pada menertawakan. Jadi Nabi diintimidasi, bahkan sampai pada titik Nabi itu dibunuh karakternya, disebarkan bahwa beliau itu seorang yang gila, seorang yang terkena sihir, seorang yang ingatannya terganggu. Wah, luar biasa. Nah, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahruk. Itu semua beban-beban yang ada di pundak beliau. Tapi karena Allah melapangkan hatinya, maka beban-beban yang begitu berat itu terasa ringan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu. Nah, janji Allah terwujud bahwa tidak ada nama yang paling sering diucapkan di muka bumi ini kecuali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam yang ada di muka bumi, umat Kristiani yang ada di muka bumi, itu ketika melafadzkan nabinya beda. Umat Islam itu paling banyak mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kebayang nggak sehari 5 kali, berarti 17 sehari 5 kali kita melaksanakan sholat. Dan dalam setiap sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala krok. Kami tinggikan namamu. Kami muliakan namamu. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jadi yang pertama menjelaskan bahwa segala urusan berat atau ringan sebenarnya bukan karena urusannya itu sendiri, tetapi ditentukan bagaimana hati kita menerima masalah itu. Masalah seberat apapun akan terasa ringan ketika hati kita lapang. Ini diumpamakan seperti beratnya beban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, kemudian karena Allah bukakan hatinya, lapangkan hatinya, maka beban-beban itu serasa ringan, serasa mudah. Bahkan Allah memberikan penghargaan, wa rafa'na laka dzikrak. Lalu, nah ayat berikutnya pelajaran untuk kita. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada satu ayat pun kecuali pasti di situ ada pelajaran berharga. Tadi berbicara tentang kehidupan Nabi sebenarnya, karena ada kalimat alam nasroh, domirnya itu kamu, ya. Wa wada'na anka wizrok, wizroka, ka itu kan kamu. Angkodo dohroka, kalau teman-teman lihat ka di situ, ya ayat 2-nya ujungnya ada ka, ayat 3-nya ada ka, ayat 4-nya ada ka. Anda yang pernah belajar bahasa Arab itu menunjukkan kamu satu orang, ya. Kamu satu orang. Wizroka, bebanmu satu orang.
dohroka, punggungmu, zikroka, namamu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai awal pertama, alam nasroh laka sodroka, ka itu hatimu, ya, bebanmu, punggungmu, namamu. Berarti kan ini sebenarnya berbicara tentang spesifik kehidupan Nabi, tapi jadi pelajaran untuk kita. Karena teman-teman sekalian, kalau kita baca Al-Quran, maka Al-Quran itu selalu di dalamnya mengandung 3 hal. Pertama, al-aqaid, tentang keimanan. Yang kedua, asy-syara'i, tentang hukum. Yang ketiga, al-qasas, tentang sejarah, kisah. Tapi bukan sekedar cerita biasa, kisah yang menjadi hikmah, yaitu kisah yang menjadi pelajaran hidup. Nah, baru setelah itu, menguatkan kita semua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dalam bahasa Arab, teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab, ini namanya taukid. Taukid itu pengulangan. Cobain Anda lihat. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Pertama, taukid inna. Penguat inna. Yang kedua, taukid kalimat. Jadi ada taukid huruf, ada taukid kalimat. Taukid huruf itu inna. Fa inna ma'al usri yusra. Itu taukid, innanya itu huruf, ya. Nah, ma'al usri yusra itu kalimat. Inna ma'al usri yusra. Berarti ini hal yang betul-betul harus tertanam pada diri kita. Sesuatu itu berat, itu dengan perjalanan waktu akan terasa ringan. Saya yakin teman-teman ketika sekolah, ya, berat. Tapi setelah dijalani, itu ternyata yang berat menjadi ada di telapak kaki kita. Jadi kalau Anda naik gunung, ya, berat kan? Nanjak kan? Berat gitu. Terus setapak. Tapi seberat-beratnya masalah, kalau kita tapaki, dia berada di bawah kaki kita. Setinggi-tingginya gunung, kalau kita tapaki, emang berat sih. Terus lama-lama kita baru nyadar, kita itu ada di puncak gunung. Berarti dia di bawah kaki kita. Nah, ini harus tertanam dalam hidup kita, bahwa setiap kali kita menghadapi kesulitan, tapaki kesulitan itu. Lewati kesulitan itu. Percayalah, maka segala sesuatu yang kita anggap sulit, nanti ada di bawah telapak kaki kita. Artinya, kita akan bisa menundukkan, kita akan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gitu. Ini akan kita rasakan sekali, ya, dalam kehidupan. Mungkin ada satu pelajaran, dulu itu sulit sekali pelajaran itu. Tapi sekarang mah gampang aja. Kenapa? Kita sudah melewatinya bertahun-tahun. Ada nggak perkuliahan yang paling sulit menurut Anda? Kan sekarang menjadi gampang sebenarnya. Ya, nulis tesis berat ketika kita belum menyelesaikannya. Tapi setelah kita menyelesaikan tesis, oh, tesis tuh kayak begitu, ujian segala macam. Nah, sekarang kalau kita baca tesis, ringan. Kenapa? Kita sudah melewati itu. Terus kita sekolah lagi, menulis disertasi. Berat nulis disertasi. Risetnya berat. Jadi yang menulis disertasi itu, yang sulitnya risetnya. Nah, lalu setelah itu kita tuangkan dalam tulisan disertasi. Berat, capek, lelah. Terus kita jalani. Teman-teman, ketika Anda sudah menulis disertasi, Anda sudah selesai,
Maka ketika Anda membaca atau melihat teman Anda sekolah S3, dia menulis disertasi, itu akan terasa ringan. Di mata kita itu akan merasa gampang. Kenapa? Karena kita sudah melewati itu semua, gitu loh. Ya mungkin teman-teman ketika sekolah spesialis itu berat sekali. Ya, sekolah spesialis itu berat. Nah, sekarang Anda sudah spesialis di bidang itu. Saya yakin melihat adik-adik angkatan Anda yang sekolah spesialis menjadi ringan lihatnya karena Anda sudah melewati itu. Nah, itu yang di dalam Al-Qur'an dikatakan kamu harus yakin ketika kamu menghadapi kesulitan, di depan kamu itu bakal ada kemudahan. Makanya bagi orang yang beriman, segala kesulitan itu merupakan sekolah yang paling berharga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Saudara-saudaraku tercinta, ya, dalam Islam itu ada yang namanya azam. Nah, azam itu apa sih? Azam. Jadi azam itu menggantungkan cita-cita kita setinggi mungkin. Tinggi banget, ya. Nah, lalu kita tapaki cita-cita tinggi itu dengan ahsanu amalan. Dengan amal terbaik, dengan ikhtiar terbaik. Tapi sebelum kita ikhtiar terbaik, maka ikhtiar terbaik itu ditentukan seberapa tinggi cita-cita kita. Ya enggak? Saya ulangi nih. Sementara teman-teman kerja kerasnya segimana? Ya sebesar apa cita-cita yang Anda gantungkan? Sebesar itulah usaha kita. Jadi kalau saya naik sepeda, gitu. Target saya 50 kilo, ya saya akan berjuang untuk sampai 50 kilo itu. Terus berapa tanjakan yang berat? Kalau orang Bandung, karena teman-teman pernah di Bandung, berat itu dari Hasan Sadikin sampai Lembang. Jadi kalau saya bersepeda, nah yang berat itu mulainya dari Hasan Sadikin. Karena naik terus naik dan tidak akan pernah turun lagi sampai Lembang. Kalau dari Lembang naik terus ke Tangkuban Perahu, Anda nggak akan pernah menemukan turunan lagi. Terus saja kan gitu. Nah, sekarang kalau target Anda itu hanya sampai Pasar Lembang, ya perjuangan beratnya hanya sampai Lembang aja. Itu berarti azam itu cita-cita yang kita gantungkan. Nah, Islam mengajari kita, cita-cita itu harus tinggi supaya ikhtiar kita setinggi cita-cita itu. Ya kalau teman-teman kuliah di kedokteran, cita-citanya hanya dokter umum, ya sudah, selesailah jadi dokter umum. Beda nggak dengan yang cita-citanya sampai ke subspesialis? Bukan spesialis, kan? Kerja kerasnya beda nggak? Beda. Challenge-nya beda nggak? Beda. Apa yang membedakan challenge-nya antara dokter umum, dokter spesialis, subspesialis? Apa yang membedakan? Apa? Azamnya, cita-citanya itu. Jadi ayat inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu mengajari kita untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Menggantungkan cita-cita kita setinggi mungkin. Lalu menapaki cita-cita kita itu dengan ikhtiar terbaik. Ahsanu amala. Nah, ahsanu amala itu di dalamnya ada kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja sama. Ya. Jadi di dalam ahsanu amala itu saya lagi menjelaskan ayat 5 ayat 5 dan 6 ya, ayat 5 dan 6. Karena nanti ada hubungannya dengan faidza faragta fansob ya kan gitu ke ayat berikutnya. Jadi saya lagi cerita bahwa ayat ini mengajari kita jangan takut dengan sesuatu yang berat. Jangan. Ya. Jadi jangan aduh saya mah sekolah teh udah aja deh S2 aja deh. Berat kalau sampai S3. Saya mau udah aja S3, berat kalau sampai postdoktoral. Sebenarnya Islam mengajari kita gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Maka kamu akan bisa melewati itu. Ya. Asal ahsanu amala. Dan
Jangan menganggap bahwa sulit itu selamanya sulit. Kamu akan dapat kemudahan. Di sini Bapak Ibu dokter sudah ada yang terbiasa ikut maraton ya. Pak Dokter Hirvi suka maraton nggak? Sudah ya? Tidak lagi. Tidak ya. Nah, maraton nih. Kalau saya bersepeda, dulu kalau target saya bersepeda sehari itu 20 kilo, berat Pak. Tapi sekarang saya sudah 50 kilo target bersepeda. Maka 20 kilo itu ringan. Kebayang nggak? Kalau target itu awalnya 10 kilo, wah berat. Lalu saya naikin jadi 15 kilo, naikin jadi 20 kilo. Sekarang saya bersepeda 50 kilo. Maka 20 kilo itu kecil. 20 kilo. Nah, gitu. Maraton juga begitu. Kalau maraton tadinya 5 kilo, ya kan gitu. Terus ikut maraton 10 kilo, 10K ya. Nah, nanti maraton 50K. Maka ketika ada pertandingan maraton 20K, 20 kilo, ringan. Karena teman-teman sudah biasa di 50 kilo. Ini tuh teman-teman, Bapak Ibu, ini konsep Islam untuk kemajuan gitu. Makanya orang kalau kita ini berpegang teguh pada ajaran agama, kesuksesan kita itu unlimited sebenarnya, tak terhingga. Karena itu semua dibuat oleh pikiran kita. Nah, ini makna dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu konsep azam, yaitu gantungkan cita-cita kita setinggi mungkin, kerja keras kita bergantung kepada cita-cita yang kita gantungkan. Kalau kita hanya bersepeda 50 kilo, maka kerja keras kita 50 kilo. Gitu. Tapi kalau bersepeda kita hanya 10 kilo, ya 10 kilo. Jadi kita akan menyesuaikan kesulitan itu akan menyesuaikan seberapa jauh kita membuat target dalam hidup. Fa'idha farogta fansob. Bila kamu selesai mengerjakan satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Kalau teman-teman sudah jadi dokter spesialis, apa hanya sampai di situ? Fa'idha farogta fansob. Kalau kamu sudah mencapai spesialis, apakah sampai di situ? Fansob. Jangan sampai di situ. Tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Gitu. Ya nggak sih? Memang sih kalau diomongin gini mah renyah ya, renyah. Ya kalau udah spesialis, kita pikirkan lagi apa gitu. Ya mungkin kalau teman-teman lebih sulit lagi. Kalau saya kan lebih simpel. Udah S1, saya ambil S2. Udah S2, saya ambil S3. Udah S3, cari kesempatan postdoktoral. Kan gitu kan. Nah, setiap ada kesempatan postdoktoral, saya ambil yang kira-kira bisa kita ambil. Kenapa? Karena bila kamu selesai mengerjakan satu urusan, jangan diam. Bekerja keras terus untuk urusan berikutnya. Ini adalah filosofi dari etos kerja yang ada pada jiwa seorang muslim. Ternyata saudara-saudaraku tercinta, closingnya itu yang dahsyat. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Coba bayangkan, kalau kau selesai satu pekerjaan, terus lakukan pekerjaan lainnya. Cari challenge, cari tantangan berikutnya. Dan kepada Tuhan kamu berharap. Jadi closingnya itu harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ini mengamalkan faida farugta fansob wa ila rabbika farghab, bila kamu selesai melakukan satu pekerjaan, tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Nah, kalau kita jabarkan, pertama,
tiga ayat ini, ya, dua ayat ini, faida farugta fansoba ila rabbika farghab, memberikan pesan pertama, jangan pernah menunda kesempatan. Itu yang pertama. Makanya Ibnu Umar mengatakan, ida asbahta falatan tadiril mat, ida amsaita falatan tadiril sobah, wa ida asbahta falatan tadiril masa. Khud min sihatika lisakomika, wa min hayatika limautika. Kata Ibnu Umar, jika kamu punya kesempatan di waktu sore, jangan kamu tangguhkan hingga waktu pagi. Dan jika kamu punya kesempatan di waktu pagi, jangan kamu tangguhkan sampai waktu sore. Gunakan masa sehatmu sebelum sakit, maksimalkan amalmu selagi hidup sebelum ajal menjemput. Teman-teman sekalian, jadi surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 ini memberikan suatu isyarat. Nah, ya, pertama, jangan pernah menunda kesempatan. Begitu ada kesempatan, ambil. Nah, yang kedua, ya, kita harus selalu husnuzon, bahwa kita bisa menyelesaikannya. Husnuzon. Nah, ini balik ke alam nasyrah laka sodro. Bukankah aku telah bukakan hatimu, lapangkan hatimu, berarti kita kudu husnuzon bahwa kita bisa menyelesaikan hal itu. Bahkan ketika kita merasakan ada satu keburukan dari sisi tertentu, maka kita katakan asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, itu sebenarnya baik untuk kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayat ke-7 dan ke-8 dari surat Al-Insyirah itu mengisyaratkan satu, jangan menunda kesempatan. Tiap kali kita punya kesempatan, ambil. Yang kedua, husnuzon. Yakinlah kepada Allah bahwa kita bisa menyelesaikannya. Yang ketiga, sering memberi tanpa berharap balasan. Nah, ini wa ila rabbika farghab. Jadi ternyata filosofi hidup kita itu banyak memberi. Banyak memberi, banyak memberi, tanpa harus berharap balasan dari orang. Memberi saja, memberi. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong, memberi kepada orang. Kemudian yang keempat, ayat 7 dan 8 itu mengisyaratkan bahwa kita harus selalu melakukan introspeksi diri. Dari mana? Faida farogta, bila kamu telah selesai. Jadi kita harus dalam beraktivitas itu harus selalu terukur. Kalau kita sekolah ini selesainya mau kapan? Terukur, ya. Jangan sampai mulur nih, teman-teman yang lagi sekolah, jangan mulur, terukur. Ya, segala sesuatu harus terukur. Nah, kalau kita misalnya melakukan sesuatu itu wa ila rabbika farghab itu kita introspeksi dan kita perbaiki diri. Introspeksi, perbaiki diri. Karena boleh jadi suatu kegagalan itu dikarenakan ya keteledoran kita. Misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 41 dikatakan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu karena perbuatan manusia. Jadi sangat mungkin kegagalan itu terjadi. Kan gini, kalau kamu selesai mengerjakan satu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan berikutnya. Tetapi sangat mungkin ketika kita mengerjakan satu pekerjaan itu mengalami kegagalan. Tidak berhasil seperti yang kita inginkan. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Kenapa? Karena boleh jadi itu karena keteledoran kita. Dan dua ayat ini, surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8, mengisyaratkan kita harus selalu berdoa dan berdoa. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu hanya berharap. Jadi, jangan pernah menunda kesempatan. Kesempatan itu datangnya satu kali, dan orang-orang sukses mengatakan dia sukses itu karena dia tidak pernah melalaikan kesempatan, ya. Kemudian husnuzon, berbaik sangka bahwa kita bisa menyelesaikan itu semua,
Kemudian yang ketiga, kita selalu berusaha untuk meringankan orang lain, membantu orang lain. Karena di situ ada keberkahan pertolongan Allah turun, boleh jadi karena kita memang banyak memberikan kemudahan terhadap orang lain. Dan jangan lupa kita selalu melakukan introspeksi diri, perbaikan diri, dan berdoa kepada Allah. Nah, ini 6 isyarat yang ada di dalam surat Asy-Syarah, Fa'idha farogta fansob wa ila rabbika fargob. Dan apabila kamu selesai melakukan satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya, wa ila rabbika fargob. Dan kepada Tuhan kamu hanya berharap. Closing-nya itu sangat indah sekali, teman-teman sekalian. Seringkali kita dalam hidup ini mengalami kekecewaan. Tapi begitu kita kembalikan bahwa kita ini hanya berharap pada Allah, maka kekecewaan itu akan kita bisa handle dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa kita bahas dari surat Asy-Syarah, ya, atau surat Al-Insyirah. Surat ini disebut dengan Makkiyah karena turun sebelum hijrah. Awasnya, hati-hati jangan suka salah mendefinisikan. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang turun di Mekah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang turun di Madinah. Itu definisi yang tidak tepat. Surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Jadi walaupun turunnya di Mekah, kalau itu setelah hijrah, kategorinya Madaniyah. Gitu. Ya. Nah, ayat yang kita bahas, termasuk surat yang kemarin bulan lalu kita bahas, surat An-Naba, kemudian sekarang surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah, itu dua-duanya turun saat Rasulullah belum hijrah ke Mekah, ke Madinah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti beban-beban dakwahnya begitu berat di Mekah itu. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa kita bahas, Pak Dokter, ya. Sudah lumayan ya, 50 menit saya menyampaikan materi, ya. Terima kasih. Sementara itu, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh gurunda kita, Ustaz Aam, tentang surat Syarah, ya. Dijelaskan bahwa kita harus sungguh-sungguh berjuang. Kalau ada yang pertanyaan bisa langsung raise hand atau di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Ya, silakan. Mungkin saya bacakan satu-satu, Ustadz. Ya. Dari Dr. Ina ini, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan ingin tanya, mohon penjelasan bagaimanakah sikap yang sesuai dengan kelapangan itu. Terima kasih, Ustadz. Mungkin langsung dijawab, Ustadz. Sikap yang sesuai dengan kelapangan itu, Ustadz. Iya. Ini ayat satunya. Ya, saya mencoba memahami pertanyaannya, ya. Sikap yang sesuai dengan kelapangan. Gitu. Jadi begini, saya tadi sudah tegaskan bahwa kelapangan hati itu, sekarang bicara dulu, apa bedanya sikap dan perilaku? Kalau sikap itu kan masih ada dalam hati kita. Kalau perilaku itu sudah terukur, gitu. Nah, bagaimana sikap tentang kelapangan itu? Kelapangan itu ada lebih banyak kaitannya dengan apa yang terjadi pada diri kita. Inherent dalam diri kita itu kelapangan. Kata orang lain berat. Tapi kalau hati kita lapang, percaya, suatu yang dianggap berat itu akan bisa kita lewati. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya hati kita selalu lapang? Nah, itu yang penting. Lihat beban yang kita hadapi ini berat sekali. Gimana caranya harus lapang? Carilah
teman-teman kita yang memberikan wasiat-wasiat kebaikan. Makanya ada ayat masih di juz amma itu, juz 30, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi kelapangan itu teman-teman kadang harus disampaikan dan dikuatkan oleh orang lain. Saya ulangi nih. Kelapangan itu kadang harus dikuatkan oleh orang lain. Ya, gitu. Saya bicara ke Pak Dokter tentang beban saya. Nah, Pak Dokter itu memberikan arahan ke saya. Nah, boleh jadi saya menjadi plong, menjadi lapang itu ya karena inspirasi dari orang lain. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan kelapangan, tidak selamanya harus kita telan sendiri. Kita bisa meminta nasihat. Di dalam surat dalam surat ke-39 ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Orang yang mendengarkan nasihat. Nah, jadi memang kelapangan itu, teman-teman sekalian, itu bisa didapatkan dari faktor eksternal. Orang lain memberikan masukan pada kita. Maka carilah teman-teman yang akan saling menguatkan. Karena itu Nabi Ibrahim pernah berdoa, Robbi shrahli sodri wa yassirli amri. Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Kata Nabi Ibrahim, Robbi habli hukman, ya Allah beri saya ilmu, beri saya hikmah, wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan saya dalam lingkungan yang soleh. Tahukah bahwa itu cara supaya untuk mendapatkan kelapangan, yaitu ilmu. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Hikmah itu induknya ilmu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau hikmah itu induknya ilmu. Kalau ilmu ya dibanding dengan hikmah, hikmah itu derajatnya lebih tinggi dari ilmu. Ilmu yang sudah, makanya ilmu yang mendalam itu hikmah. Ilmu yang diamalkan itu hikmah. Lalu kemampuan kita mengambil pelajaran dari peristiwa itu juga bermakna hikmah. Kata Nabi Ibrahim, Robbi habli hukman. Ya Allah beri saya hikmah, wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan saya dalam lingkungan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin punya kelapangan hati, pertama kita kudu sering mendengar nasihat, kita selalu menghiasi diri dengan ilmu dan hikmah, lalu kita menguatkan diri dengan orang-orang yang sekiranya akan menjadi motivator bagi kita. Itu sikap kita supaya selalu punya kelapangan. Tapi kalau teman-teman gaulnya dengan orang yang ngomongnya selalu sempit, ya otomatis kita tidak akan punya energi untuk punya kelapangan itu. Begitu Pak Dr. Hirfi. Ya, syukron. Insya Allah terjawab ya Ibu Dokter Ina. Intinya dari luar ya Ustadz ya, eksternal. Butuh Ya. tausiah. Mungkin salah satunya kajian ini Ustadz ya. Ya. Membuat lapang ya. Iya. Kajian ini, kajian-kajian lain juga. Ya. Tidak jarang kita dalam suasana sempit mendengar tausiah, jadi kuat lagi kan gitu. Kelapangan hati kita. Ya, baik Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Dr. Mahda. Ustadz izin bertanya, apakah korelasi ayat 4 dengan kehidupan kita? Lalu ayat 5 dan 6 bisakah diartikan bersama kesulitan selalu ada kemudahan? Korelasi ayat 4 dan 5. Kalau yang itu ayat 4 dengan kehidupan kita, di sini ayat 4 tadi. Oh iya. Wa rafa'na laka dzikrok gitu. Ya, Ustaz. Terus yang 5 dan 6 bisakah diartikan bersama kesulitan selalu ada kemudahan, pasti ada kemudahan. Ya, Ustaz. Pertama, saya tadi membahas ayat itu tafsir bil ma'thur ya. Jadi metode tafsir yang saya pakai itu bil ma'thur. Nah,
Tapi kalau bil makna, ya teman-teman, kan bil ma'thur itu apa adanya. Ayat itu bicara begitu, ya apa adanya begitu. Itu bil ma'thur. Saya katakan tadi, ayat 1 sampai dengan 4 itu kaitannya dengan kehidupan Nabi. Karena itu menggunakan domir anta. Dohroka, zikroka, wizroka, sodroka. Saya bilang gitu. Nah, pertanyaan tadi, gimana kalau itu bisa nggak dalam kehidupan kita? Nah, baru sekarang bil makna. Sangat bisa, teman-teman sekalian. Jadi begini, kalau kita selalu berlapang hati menghadapi persoalan, maka warfa'na laka dzikrok, kami angkat namamu, teman-teman akan punya reputasi yang bagus pada bidangnya. Jadi Allah angkat namamu. Allah angkat namamu. Jadi kalau disebut nama Anda, oh iya, dia mah dokternya ramah, pinter lagi. Dia mah sama pasien tuh. Nah, disebut apa? Namamu diangkat. Gitu. Kalau misalnya Anda bertanya, apa bisa nggak ayat itu dihubungkan dengan kehidupan kita? Bisa. Jadi kalau kita ini di sini ada yang jadi dosen, ya, selain dokter juga dosen. Anda selalu lapang hati terhadap mahasiswa, maka Anda mengajar juga akan beda dengan orang yang hatinya sempit. Anda ketika mengajar hatinya lapang, pikirannya terbuka, komunikasi Anda terbuka, maka Anda akan menjadi dosen favorit. Itu yang disebut Allah angkat namamu, gitu. Oh, Dokter Hirvi, dia mah dosen keren. Pokoknya dia kalau udah ngomong menarik. Pokoknya dia, nah kan gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya pemaknaan bisa, ya. Tapi saya tadi tidak menarik itu karena saya lebih menggunakan metode tafsir bil ma'thur, apa adanya, tekstual. Tapi kontekstualnya, bil maknanya, teman-teman, kalau kita selalu berlapang hati menyelesaikan satu persoalan, insya Allah nama kita akan diingat orang. Ya minimal diingat oleh istrinya atau suaminya. Karena ada juga kan suami yang lupa nama istrinya. Prof, kalau istri Prof itu siapa namanya ya? Mamah, katanya. Iya Prof, Mamah tuh ada namanya. Siapa ya istri saya? Kalau sekretaris, Prof, Sinta. Setelah 15 menit, oh iya, istriku namanya Yuyun. Setelah 15 menit, jadi begitu ditanya, Prof, istrinya siapa namanya, Prof? Nama ibu siapa, Prof? Mamah. Ya, Mamah lah. Kalau sekretaris, Sinta. Langsung jawab. Tapi setelah 15 menit, baru, oh iya, nama istriku Yuyun ya, Yuyun. Nah, ya. Teman-teman sekalian ya, itu kan manusiawi ya. Beliau punya istri selama 40 tahun dipanggilnya Mamah, tiba-tiba ditanya namanya, ya Mamah lah gitu. Kalau Sinta kan sekretarisnya tiap hari dipanggil, dia panggil Sinta, dia udah ngelotok nama Sinta. Kalau nama istri kan Mamah, nama aslinya lupa gitu ya. Hati-hati teman-teman nih. Nanti makanya ibu dokter tanya suaminya, ayah nama Mamah siapa? Bisi dia udah lupa nama Anda. Ayah, nama Bunda siapa? Nama Bunda tesahannya. Nah, gitu. Ya, kenapa saya jadi ngobrolin itu ya. Oh ya, itu kaitannya dengan menyebut namamu. Nah, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Boleh nggak? Ya, justru itu maknanya. Bahwa dalam setiap kesulitan itu bakal ada kemudahan. Dan sesuatu yang sulit itu di awal. Kalau udah lama-lama mudah juga gitu. Ada teman saya, awal-awal cuci darah itu berat. Ya, tapi sekarang udah bertahun-tahun mah cuci darah ringan aja gitu. Jadi nggak ada beban gitu. Waktu awal-awalnya ya beban cuci darah. Seminggu 3 kali harus cuci darah, beban. Nah, sekarang udah 3 tahun dia cuci darah, ya kemana? Ya biasa lah ternyata. Cuci darah gitu. Jadi cuci darah itu
menjadi suatu yang ringan. Padahal awalnya berat, dan itu sebenarnya berat. Tapi setelah sulit bakal ada mudah itu artinya suatu yang tadinya kita anggap berat, dengan perjalanan waktu akan menjadi ringan. Nah, pertama kali nikah, Bu, kalau ibu punya suami pelit, itu berat sekali. Kan sekarang udah biasa ya. Ibu udah biasa gitu. Akhirnya ibu sering menggunakan uang ibu kan gitu. Nah, dulu mah ya Allah punya suami teh pelit begini ya. Ya, pelit begitu. Ibu teh capek. Tapi lama-lama makan ibu udah nikah berapa sekarang? 15 tahun. Nah, udah biasa aja kan gitu ya. Udah biasa aja, dan suami Anda tidak dianggap pelit lagi. Ya biasa aja gitu. Ya. Ada suami awal nikah, capek banget dengar istrinya cerewet, capek banget. Sekarang mah biasa aja gitu ya. Secerewet istrinya nggak ganggu konsentrasi dia gitu. Jadi di dalam setelah sulit bakal ada mudah itu tuh maknanya. Seperti yang Anda tadi sebutkan teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Dari Pak Dr. Haji. Bismillah, Ustaz. Peluang-peluang dakwah terbaik apa yang kita bisa ambil sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan? Jazakallah, Ustaz. Ini penting nih. Saya suka canda. Kalau Bapak Ibu jadi dokter nggak masuk surga, itu aneh. Aneh. Jadi yang aneh tidak masuk surga itu dokter, guru, dosen gitu. Dokter nggak masuk surga tuh aneh. Karena every day dia itu berpeluang untuk berbuat baik kepada orang gitu. Ya. Minimal dengan kalimat, dengan kata-kata, dengan motivasi. Dakwah bagi Bapak dan Ibu dokter tuh sangat bagus sekali. Sangat momentumnya bagus. Karena orang dalam keadaan susah itu lebih gampang disadarkan gitu ya. Saya dengar cerita dari, saya yakin Bapak Ibu kenal ya, Dr. Hani Rono. Beliau cerita sama saya. Saya mah cenah pasien teh dinasehatan gitu. Tadinya tara salat jadi sok salat. Iya dok, saya teh pengen punya anak. Ibu suka salat nggak? Jarang dok. Salat. Ya salat, ibu puasa Senin Kemis, ibu berdoa, nurut itu. Ya. Padahal dia diceramahin sama saya, nggak nurut. Suruh saum Senin Kemis, suruh sholat, ya kan? Nggak nurut. Sama dokter mah nurut gitu. Ya. Jadi teman-teman, lahan dakwah bagi Bapak Ibu dokter itu, orang itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, itu peluang dibukakan hatinya menemukan agama itu lebih gampang. Makanya yang paling susah didakwahi itu ar-ro'ahustagna, orang-orang yang sedang berada dalam posisi banyak kelebihan. Ya. Jadi orang kalau udah kaya, udah punya kuasa, udah punya pengaruh, gitu, didakwahi itu tuh susah, teman-teman sekalian. Tapi kalau orang dalam keadaan terpuruk, ya, itu lebih gampang lagi. Jadi sebenarnya setiap ucapan yang keluar dari lisan dan Bapak dan Ibu dokter ini luar biasa bisa bernuansa dakwah. Ya, sambil memberikan resep, mengatakan, saya hanya membantu kesembuhan ibu. Berdoa ya Bu ya, kepada Allah, berdoa, meminta, memohon. Kan cuma segitu. Cuma suruh berdoa, memohon. Kalau kelihatan berkerudung mungkin gampang, yakin Islam dia itu. Ya kan? Gitu. Kalau yang sesama muslim itu kan lebih gampang untuk mengingatkan. Makanya Bapak Ibu bersyukur, ya, garis takdirnya bagus jadi dokter. Bersyukurlah. Gitu. Saya suka bilang sama dosen, bersyukur garis takdir kita jadi dosen. Kenapa? Karena dosen itu pemangku amanah dan peradaban. Apalagi Bapak Ibu ada yang selain jadi dokter juga jadi dosen. Itu lebih-lebih lagi. Kudu nama surga nanti paling depan itu. Ya. Makanya saya suka canda. Kalau dokter nggak masuk surga aneh. Gitu. Kalau dosen nggak masuk surga aneh. Kenapa? Dia itu pemangku amanah ilmu dan peradaban. Guru, dosen, itu profesi-profesi yang sama Allah diberikan dengan baik gitu, dengan harus diterima dengan rasa syukur.
dokter salah satu di antaranya. Ya, ya yang penting teman-teman ada komitmen untuk berdakwah, itu yang paling pokok. Lakukan sesederhana mungkin. Kalau ada buku bagus sekali ya, ya bolehlah sekali-kali pasien dikasih buku sama Anda, kan boleh juga kali ya. Ya, Bu, ini buku udah saya baca, coba Ibu baca. Bagus loh, Bu. Nah, gitu. Wah, pasti dia, oh ini buku dari Bu Dokter loh. Nah, ini buku dari Pak Dokter loh. Itu beda, ya kan? Padahal bukunya juga mungkin nggak mahal-mahal banget, kan gitu. Jadi teman-teman kalau udah baca buku, ada buku yang bagus gitu, ya belilah beberapa. Jadikan itu hadiah untuk pasien Anda. Nawaitunya dakwah, gitu. Banyak lah teman-teman sebenarnya kalau digali. Begitu Pak Dokter? Ya, Ustaz. Insya Allah dilakukan. Kemudian dari Bu Dr. Novi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dalam hidup banyak sekali peran yang kita emban dan banyak sekali peluang amal soleh yang ada di depan mata. Jika semua peluang diambil, ada kecenderungan menjadi tidak tawazun. Bagaimana cara memilih peluang mana yang perlu diprioritaskan untuk diambil di antara sekian banyak peluang yang ada? Ya, saya sependapat, hidup itu harus ada tawazun, teman-teman sekalian. Mana bagian yang bisa Anda ambil? Ya sesuaikan dengan kapasitas dan kadarnya. Gitu. Saya tidak bisa merinci A, B, C-nya. Setiap orang dia berhak untuk menentukan bagian mana yang peluang yang akan diambil. Gitu. Ya. Ada teman saya, dia dosen, ya. Dia punya kesempatan sekolah di Amerika, tapi dia tidak ambil. Kenapa? Skala prioritas dia adalah karena anaknya masih butuh keep and touch. Dia bilang, aku sekolah di Amerika 3 tahun ambil PhD. Aku kan nggak tahu 3 tahun itu bagaimana aku memantau anak-anakku. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tetap sekolah S3, tapi S3-nya di Indonesia saja. Bahkan dipersempit lagi di Bandung kan gitu. Ujung-ujungnya di Unpad gitu. Kenapa? Nah, itu bicara skala prioritas. Ya. Padahal dia bisa sekolah di Amerika, di sekolah ternama gitu. Tapi masalahnya, nah, ini kita bicara skala prioritas. Aku punya anak-anak yang masih kecil. Ya, gimana kalau tidak ada kehadiran ibu selama 3 tahun? Nggak kebayang sama aku, dia bilang. Jadi gimana? Ya udah, aku tetap sekolah, tapi aku di Bandung. Ditawarin di UI, nggak juga, nggak di UI. Kenapa? Ya tetap aja nanti paling tidak aku bisa hadir tiap hari kalau di Bandung. Apa yang dia lakukan? Dia sekolah S3 di Bandung. Akhirnya sekolah S3-nya dia selesaikan, dia keep in touch dengan anak juga, dia bisa jaga gitu. Ada yang dikorbankan, ada, yaitu idealisme dia, cita-cita dia untuk bisa sekolah di luar negeri, dia turunkan. Nah, saya cuma sekedar memberikan contoh pada teman-teman dari pertanyaan tadi, ya. Saya ingin tawazun, ya. Kembali, mana yang akan Anda seimbangkan begitu, ya? Di tengah di depan mata kita begitu banyak kesempatan, ya, peluang untuk beramal soleh, tapi Anda bisa menentukan sendiri mana yang Anda akan ambil. Karena tetap Islam mengajari kita tawazun. Bagaimana tawazun itu? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, surat Al-Qasas ayat 77. Gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat, tapi jangan kamu lupakan duniamu, bagian dari duniamu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi saya justru mengembalikan skala prioritas itu kepada teman-teman semuanya. Mana yang harus Anda dahulukan? Gitu. Mana yang harus diprioritaskan? Keseimbangan apa yang akan kita terapkan? Semua orang punya pertimbangan-pertimbangan personal yang tidak bisa digeneralisasi. Yang tidak bisa digeneralisasi.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan tentang kesulitan ya, kesulitan hidup. Dari Ibu Dr. Widya ya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menghadapi orang tua yang sudah berpisah sejak kecil dan mereka lebih memilih keluarga barunya masing-masing, Ustaz? Mungkin sikapnya Iya, sudah terpisah ya. jadi orang tua yang berpisah dan mereka lebih memilih keluarga barunya masing-masing. Kalau posisi kita sebagai anak, ya berbuat baik kepada semuanya, gitu. Misalnya, ibu bapak saya berpisah, misalnya. Ibu saya sudah punya kehidupan, udah punya suami lagi, udah punya anak juga. Bapak saya udah punya istri lagi, punya anak juga. Saya kan anak di situ. Ya. Maka sikap kita adalah berbuat baiklah kepada semuanya. Yang dimaksud kepada semuanya termasuk kepada bapak dan ibu sambung. Ya. Saya lebih suka menyebut ibu sambung, bapak sambung daripada bapak ibu tiri ya. Karena kalau tiri itu kan punya konotasi negatif ya gitu. Cenah kade boga bapak tiri di kulubs ya cenah gitu kan, jadi orang Sunda mah kan gitu di kulubs. Jadi kesana bapak tiri ibu tiri itu suka nyiksa, makanya saya lebih suka menyebut ibu sambung bapak sambung. Jadi kalau saya umpamakan saya sebagai anak, sarai tak ibu bapak saya, ya kan? Bapak saya udah nikah lagi. Ya saya baik sama bapak saya dan saya baik sama ibu sambung saya. Saya baik kepada ibu kandung saya dan saya baik kepada bapak sambung saya. Gitu. Itu tugas kita. Tugas kita kan seperti itu kalau kita posisinya sebagai anak. Yang bisa saya tangkap dari pertanyaan itu kan Anda sebagai anak gitu. Gimana menyikapinya? Ya, kita baik kepada semuanya. Kita ini menjadi lokomotif untuk lebih mengharmonikan. Teman-teman sekalian, tidak ada amalan yang terindah kecuali membangun silaturahmi. Maka tidak ada amalan terbaik kecuali ketika kita bisa mengharmonikan orang yang diperkirakan tidak harmoni. Nah, jadi bahkan untuk mengharmonikan itu boleh berbohong. Si A dan si B bermusuhan. Ketika saya ketemu si A, saya bilang, A, ada salam dari si B. Bohong saya. Begitu saya ketemu si B, ada salam dari si A. Akhirnya, persengketaan A dan B ini menjadi mereda karena saya berbohong. Boleh, boleh. Kebayang nggak sama Anda bahwa bersilaturahmi, menyambungkan silaturahmi itu, ya demi menyambungkan silaturahmi, bahkan kita diperbolehkan untuk berbohong. Nawaitunya bukan khianat, nawaitunya untuk mendamaikan. Gitu. Itu yang bisa saya pahami dari pertanyaan tadi Pak Dr. Hirvi ya gitu. Jadi saya memandang itu posisi dia sebagai anak di tengah dua keluarga yang berpisah dan mereka sudah membangun keluarga masing-masing kan gitu. Itu yang saya tangkap, tapi mohon diluruskan saja kalau salah menangkap pertanyaan, gitu. Salah memahami pertanyaan. Ya Ustaz, semoga insya Allah seperti itu Ustaz. Saya juga memahami ya. Jadi tetap berbuat baik dengan masing-masing orang tuanya, ibu atau bapaknya. Kemudian dari Pak Dr. Oki, Ustaz. Ya. Pak Dr. Oki Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Amin. Amin, amin. Usaha dan doa harus selalu menjadi pegangan manusia. Karena betapapun kuatnya, potensi yang dimiliki manusia akan selalu memiliki batas. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, ada perasaan tidak puas, dan terkadang kita malah mencari kambing hitam atas tidak terpenuhnya harapan tersebut, bukannya introspeksi diri. Mohon masukannya dari Pak Ustadz Aam, bagaimana caranya agar diri bisa meningkatkan introspeksi dan evaluasi diri, ketimbang menyalahkan situasi dan kondisi karena ikhtiar tidak tercapai. Jazakallah. Iya.
Itu bagian dari soft skill kita, teman-teman sekalian. Jadi katanya orang yang kalau kita baca tulisannya Imam Ghazali tentang hikmah. Jadi orang yang berhikmah itu, yang punya hikmah itu katanya, orang yang pertama, dia selalu melihat persoalan dari sisi positif. Itu, ya. Dari sisi positif. Karena suatu persoalan, suatu kasus, suatu keadaan, pasti dia berdimensi positif, berdimensi negatif. Gitu. Ada suatu candaan, entah betul atau tidak, katanya kalau kamu punya istri yang cerewet, kamu akan jadi orang cerdas. Nah, itu sisi positif ya. Karena istri cerewet itu kan diskusi terus sama suaminya, diskusi, jadi cerdas. Nah, tapi kalau melihat kecerewetan itu beban, wah, istri kamu cerewet, capek loh. Wah, cepet tua. Nah, dari sisi negatif kan, jadi ketika Anda punya istri yang cerewet, bisa dari sisi positif. Oh iya, ada teman diskusi, terus diskusi, wah, sampai larut malam ya, every night. Nah, keasah nggak otak Anda? Terasa. Jadi katanya kalau kita punya istri yang cerewet, kalau kita lihat dari sisi positif, kita akan jadi orang cerdas karena diskusi terus. Tapi kalau kita punya istri yang cerewet dari sisi negatif, kita akan stres. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, ahli hikmah itu mengajari kita pertama, selalu melihat sisi positif. Yang kedua, selalu berusaha semaksimal yang kita bisa. Ikhtiar, ikhtiar, dan ikhtiar. Yang ketiga, nah ini yang tadi ditanyakan Pak Dr. Oki, tidak pernah menyalahkan siapapun. Kecuali dia katakan, inilah kemampuan saya segini. Gitu. Jadi tidak menyalahkan, misalnya anak tidak soleh, tidak nyalahin, kamu masalah gaul, tahu nggak? Itu tuh kamu salah gaul, jadi kamu merokok tuh, salah gaul kamu. Tapi orang yang punya hikmah itu selalu mengatakan, oh berarti saya tidak membekali dia dengan baik. Sehingga kita tidak menyalahkan anak kita, tidak menyalahkan lingkungan, tetapi kita semakin memperbaiki diri kita, dan bila perlu kita menyatakan permintaan maaf atas ketidakmampuan kita. Nah, apakah itu membuat kita terhina? Tidak. Justru itu akan membuat Allah semakin memuliakan kita. Jadi, yang ingin saya tegaskan di sini, memang kebiasaan menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan, itu adalah bagian dari strategi setan, kalau bicara setan ya. Tapi menurut hemat saya, lebih karena kita tidak terbiasa menerima kekurangan kita. Jadi kalau kita menerima kekurangan kita, keterbatasan kita, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Jadi kalau saya jadi dosen, ya banyak yang ngantuk, saya nggak marah-marah ke mahasiswa, tapi saya introspeksi. Oh mungkin cara saya mengajar ini membuat mereka lelah, membuat mereka ngantuk. Nah kan saya tidak menyalahkan mereka, tetapi saya lebih melakukan introspeksi diri. Nah untuk sampai ke titik seperti ini, nggak bisa sekali jadi. Semuanya harus dengan berlatih. Makanya di surat Az-Zumar ayat 18 itu ada kalimat penting. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan masukan, nasihat, input, fayattabi'una ahsana. Lalu mengikuti. Nah, ada kata-kata mengikuti nasihat yang baik itu. Berarti harus ada pembiasaan, harus ada latihan. Nggak bisa sekaligus tiba-tiba kita menjadi orang yang bijak. Semuanya itu by proses, melalui belajar, melalui pembiasaan, melalui latihan, ya, dan tentu saja dengan kekuatan doa kita kepada Allah. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita berdoa, ya, itu sebenarnya
menguatkan energi kita. Ya Allah beri hamba kesabaran, ya Allah beri hamba kesabaran. Itu kalimat itu memang membuat kita jadi lebih sabar. Ya Allah beri hamba kekuatan untuk selalu memperbaiki diri, beri hamba kekuatan untuk tidak menyalahkan orang lain, beri hamba kekuatan untuk lebih banyak memperbaiki diri. Doa itu sebenarnya nasihat kita untuk kita sendiri. Dan itu akan lebih tertanam ketimbang nasihat orang lain. Ya. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz izin satu lagi mungkin Ustaz Ya, satu lagi terakhir ya. Satu lagi terakhir. Dari Pak Dokter Siswa Budi. Ada saran jangan meminta dimudahkan dalam hidup, tapi mintalah diberikan kekuatan menghadapi kesulitan. Apakah nasihat ini betul, Ustaz? Ya, saya setuju. Jangan gini, ya Allah mudahkan, bukan. Ya Allah beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan. Makanya ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan manusia. Maksudnya gini, semua beban yang Allah berikan pasti bisa kita selesaikan. Ya, makanya ya Allah beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Beri hamba kekuatan, beri hamba ilmu untuk menyelesaikannya. Jadi jangan gini, ya Allah jangan sampai hamba diuji sama suami Allah, jangan sampai hamba diuji oleh anak, jangan sampai hamba diuji oleh penyakit. Bukan begitu cara berdoanya. Ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian apapun yang Engkau berikan. Karena ujian itu hak prerogatif Allah. Ya, soal macam apapun itu hak Allah. Tapi kita mohon kekuatan untuk bisa menyelesaikan. Saya setuju bahwa doa kita ini bukan ingin dimudahkan, tapi beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan. Begitu kita punya kekuatan menyelesaikan, maka urusan seberat apapun jadi mudah. Ya kan gitu logikanya. Ya enggak? Nah, ngangkat beban 100 kilo itu ya berat, tapi ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa mengangkatnya. Maka 100 kilo itu jadi ringan gitu. Jadi mohonlah kepada Allah diberi kekuatan untuk menyelesaikan ujian, diberi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup. Karena selama kita hidup persoalan itu akan selalu ada. Begitu, Pak? Ya, insya Allah Ustadz. Alhamdulillah sudah di penghujung akhir taklim ini. Mungkin kesimpulan sedikit bahwa kita perlunya doa untuk untuk setiap dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah-masalah, untuk mencapai cita-cita kita, dan latihan-latihan mungkin dari yang kecil-kecil kemudian sampai yang besar itu yang saya dapat. Ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dapat semua, maksudnya intinya dari Pak Ustadz Aam bahwa di dalam surat ini adalah gimana kita untuk bekerja maksimal dengan ikhlas, dan ujung terakhirnya kita dapat memberi tanpa mengharapkan lagi dari manusia. Mungkin itu saja. Mungkin closing statement dari Ustadz. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka ketika kita diberi persoalan apapun dalam hidup, husnuzonlah bahwa Allah akan menguatkan kita. Dan kita selalu bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jangan pernah berhenti untuk ikhtiar, sambil bingkai ikhtiar kita, ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah kita berharap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz Aam. Insya Allah nanti ada kajian berikutnya. Terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz. Amin.